satu, kemudian sama raketnya dipegang aja sama dia sampai kapanpun. Itu namanya belum bermain. Kalau sudah bermain berarti membutuhkan latihan. Nah, kalau bahasa Arab latihan itu disebut riyadhah, ya. Maka dengan demikian itulah orang yang mengetahui sejauh mana akal tadi akan mendapatkan disebut khalifah. Tapi perlu menjadi catatan, bukan setiap manusia disebut khalifah. Yang disebut khalifah tadi adalah yang bisa mempermainkan di dalam tubuh manusia ini tiga perkara. Allah ciptakan akal, Allah ciptakan hati, Allah ciptakan hawa nafsu, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan dunia. Kita bermain tiga saja dulu, antara hawa nafsu, hati, akal. Hati menjadi kuat, hati menjadi yakin karena ketaatan kepada Allah, yaitu banyak zikir kepada Allah Ta'ala, banyak berselawat kepada Allah dan Rasulnya, banyak ibadat yang mengikuti ketaatan Allah dan Rasulnya, banyak melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya, yang tidak memandang siapa lagi kecuali ketaatannya. Ini yang menguatkan hati untuk membangun hati, memasang tiang pagarnya, memasang pintunya, masang jendelanya. Lahan itu hati, tergantung apa yang ditanamnya. Kalau hati ditanam cuma urusan dunia, yang muncul dunia. Kalau yang ditanamkan kecintaan pada istri dan anaknya, yang muncul cuma itu melulu. Kalau ditanamkan cinta Allah dan Rasulnya, mesti mati bawa Allah dan Rasulnya. Kalau cintanya kepada dunia dan pekerjaannya dan jabatannya, dan seakan-akan menyatu dengan pekerjaannya itu, pasti dia akan mati tanya, bagaimana pekerjaan saya dan uang saya di mana? Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini isinya hati, tergantung manusia mengisi kasetnya apa. Kemudian begitu hati yang sudah dominan apa, namanya ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini menerjang, dan sifat hawa nafsu ini tidak akan bisa manusia menguasai kecuali dengan akalnya. Kalau akalnya itu lemah, berarti termasuk golongan kurang akal. Maka orang yang bebas itu pasti murtad, durhaka kepada Allah Ta'ala, karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini kemudian menguasai hati. Setelah hati dikuasai oleh hawa nafsu, mereka seakan-akan ini adalah petunjuk dari hati, padahal itu permainan yang mana hawa nafsu ini menipu akal. Dengan menipu akal, maka di situ bermain yang namanya hawa nafsu itu untuk menguasai akal, timbul untuk menipu Allah dan Rasulnya. Sembahyang untuk dunia, berdoa untuk dunia, doa untuk dunia, zikir untuk dunia, sujud untuk dunia, tidur untuk dunia, mikir nasib. Ini
Ini yang sebenarnya dikatakan oleh Nabi SAW, bertambah amalnya, bertambah ibadahnya, bertambah imannya, katanya pada tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makin mendekat. Dan amal mereka seperti debu yang dihamburkan berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibadah bukan lagi mendatangkan takut kepada Allah, takut dengan hisab, takut dengan neraka. Akhirnya takut gak punya uang, takut gak kerja, takut gak punya rezeki, takut gak dapat jodoh, takut gak dapat ini, takut. Ketakutan yang tidak beralasan, yang harusnya takutnya kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan kemurahan-kemurahannya. Ya Karim la yakhal. Allah Ta'ala maha pemurah, maha pemberi, Karim, dan tidak akhir. Ya Halim la yajal. Allah yang maha penyantun, tidak tergesa-gesa, tidak gopoh-gopoh, tidak terburu-buru, kecuali Allah menekankan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang menang itu adalah orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjaga sholatnya, jangan menjaga kehormatannya, dengan menjaga agamanya, dengan menjaga usahanya, semua dititik beratkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah demikian nafahat karunia itu diturunkan, berarti Allah Ta'ala sudah memberikan jabatan namanya As-Sakur. Artinya manusia itu kalau sudah dititipkan oleh Allah Ta'ala namanya As-Sakur dirinya, dia selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah bersyukur, berarti bertambah nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Apabila tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh atas karunia Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita yang sangat banyak ini, termasuk golongan kufur atas nikmat Allah, maka dia termasuk mendapatkan adab yang sangat sedih. Hanya bersyukur. Kita bisa sholat, bersyukur, alhamdulillah. Kita bisa bangun malam, alhamdulillah. Kita bisa wirid 1 jam, alhamdulillah. Tanda-tanda Allah Ta'ala melaknat dan membenci hamba-hamba itu, dimatikan hatinya, tidak ada zikir kepadanya. Kalau hati sudah tidak bisa zikir kepada Allah, kalau hati sudah tidak mengingat Allah, kalau hati sudah jauh dari Allah, walaupun dia sholat tapi tidak bisa hidup dalam dirinya itu zikir kepada Allah, itu tanda-tanda manusia yang tidak dilihat oleh Allah dalam ibadatnya. Maka kita bersyukur hati kita masih berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu Allah menyayangi kita. Kalau hatinya selain Allah, hatinya selain Rasulullah, hatinya ke siapa saja, hatinya hanya soal kerja melulu, hatinya hanya soal hidup melulu, hatinya hanya soal makan melulu, ini tanda-tanda Allah Ta'ala sudah mentakdirkan dia adalah ahli dunia. Kalau sudah ahli dunia, akan dimatikan hatinya, tidak bisa berzikir. Walaupun ngaji sampai pagi, sampai subuh, tetap
tuli dan buta. Karena tidak mengetahui itu karunia Allah dan nafkah dari Allah. Maka orang yang berpikir kepada Allah Ta'ala, kalau sudah hati dapat nur petunjuk dari Allah, maka muncul dalam permukaan suka menolong, suka kasih sayang, bahkan sempat memperhatikan semut yang tenggelam, lalat yang tenggelam, nyamuk yang mau mati, kecoa yang mau mati, bahkan semuanya perhatiannya kepada sifat menolong. Tidak pernah dia membenci, tidak pernah dia marah, tidak pernah dia kecewa, karena sifatnya telah menolong. Itu hati yang telah hidup di dalam dirinya. Kalau kita sekarang menolong orang diperintah guru, tapi aslinya nggak mau menolong. Kalau kita mau berbuat baik karena diperintah guru, tapi dari nurani yang paling dalam ini tidak perlu perintah lagi, karena hakikatnya Allah Ta'ala sudah menolong hatinya, maka diberikan petunjuk kepadanya. Itu yang disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa alqa fil ardi rawasya'an tamida bikum wanhara wa subula la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ini perhatian kita bagaimana gunung yang besar itu. Kita tahu gunung yang besar itu cuman besar, segar, dingin, indah, biru, cuman itu batasan kita. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa di dalam gunung itu ada gejolak, ada lahar, ada larva, ada api, ada batu, semua yang bergolak itu 24 jam, yang meletup sehingga menumbuhkan ketinggian. Tapi ditancapkan sama Allah Ta'ala, dan yang saat ditancapkan satu saat akan dicabut juga sama Allah Ta'ala, seperti manusia yang hidup dimatikan. Begitu saat hari kiamat, gunung itu akan ditiup seperti kapas yang terbang saja. Jadi lepas semua dari gunung itu dari permukaan, kemudian menghantam semua alam ini, dan semua bertabrakan, maka timbulnya hari kiamat. Itu tidak goncang bersama kamu dan tidak bergetar begitu dasarnya, kecuali kalau mau meledak, kecuali kalau mau meletus, gempa, ada gempa bumi. Kemudian menciptakan dari gunung itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kalau kita lihat air terjun, walaupun nggak hujan, tapi air itu dari mana? Bahkan air itu nggak putus-putus, air terjun terus. Air terjun Niagara atau terjun yang tinggi mana saja, itu nggak musim hujan, tapi air mengalir deras. Walaupun hujan deras pun tidak deras juga, tetap ada yang mengatur. Dialirkan sungai-sungai dan jalan-jalan agar manusia mengetahui kemana arahnya. Ini aliran sungai ini kemana? Ke laut. Kalau tersesat ngikuti air sungai pasti ke laut. Kalau dia kemana ngikuti air sungai, dia dapat petunjuk. Itu jalan keluar yang tidak tersesat di hutan. Ini dipandang dari segi syariatnya, perumpamannya. Dipandang dari segi ilmu, hakikatnya hikmah. Tidak kujadikan Al-Quran ini kecuali hikmah. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu tafsir ini bukan hanya terjemahan saja, tapi
tapi ada dibanding dipandang dari segi hikmah.